warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Prita Ayu Adelia, Hadir, Bu. Muhammad Afrizal, Hadir. Echa Syahida, Hadir. Ferdi, Hulia, Hadir. Syafila Eka, Hadir, Bu. Aldi. Hadir. Oke. Baik anak-anak, materi pada hari ini tentang menghindari nafsu, syahwat, dan godok. Apa yang dimaksud nafsu? Kata nafsu berasal dari bahasa Arab, yaitu nafsun, kata mufrodat. Jamaknya yaitu anfus atau nufusun, yang berarti ruh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat, orang, dan kehendak atau keinginan atau cenderung dorongan hati yang kuat. Pengertian hawa nafsu, adapun pengertian hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa kita, baik yang bersifat jasmani maupun nafsu yang bersifat maknawi. Nafsu yang bersifat jasmani yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan tubuh kita, seperti makanan, minum, dan kebutuhan biologis lainnya. Nafsu dalam pengertian seperti ini dalam kondisi tertentu dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Namun harus dikendali dengan baik agar tidak mengakibatkan pengaruh buruk atau negatif bagi manusia. Nafsu yang telah dikendali akan menimbulkan ketenangan jiwa. Ada 7 macam sifat nafsu yang terdapat dalam diri manusia. Yang pertama, nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mulhimmah. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Yang kelima, nafsu rodiyah. Yang keenam, nafsu mardiyah. Yang ketujuh, nafsu ubudiyah. Nafsu yang dapat menyebabkan seseorang bermaksiat dan malas beribadah adalah karena ia masih menuruti nafsu yang pertama, yakni nafsu amarah. Sementara macam-macam sifat nafsu yang lainnya justru membangkitkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu syahwat. Pengertian syahwat adalah kecenderungan jiwa terhadap yang dikehendaki nuzu'an nafsilla maturiduhu. Dalam Al-Quran, kata syahwat terkadang dimaksud untuk objek yang diinginkan, tetapi di ayat yang lain digunakan untuk menyebut potensi keinginan manusia. Selanjutnya, syahwat. Kata syahwat disebut Al-Quran dalam berbagai kata bentuknya sebanyak 13 kali. 5 kali diantaranya dalam bentuk masdar, yakni 2 kali dalam bentuk mufrad dan 3 kali dalam bentuk jamak. Istilah syahwat digunakan Al-Quran untuk beberapa arti. Yang pertama, dalam kaitannya dengan pikiran-pikiran tertentu, yakni mengikuti pikiran orang yang mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya, perilaku godok. Godok adalah perilaku tercela yang harus dihindari. Sikap ini dapat muncul jika keinginannya tidak terpenuhi. Godok atau marah secara harfiah berarti kertas atau perbuatan yang kasar dan akan mengakibatkan marah. Hal ini juga berkaitan tentang sikap seseorang karena sering tidak senang terhadap perilaku orang lain. Selanjutnya, mujahadah. Mujahadah adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu atau keinginan-keinginan, serta segala macam ambisi pribadi supaya jiwa menjadi suci bersih, bagaikan kaca yang segar dapat menangkap apa saja yang bersifat suci, sehingga ia berhak memperoleh berbagai pengetahuan yang hakiki tentang Allah dan kebesarannya. Alhamdulillah, materi pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu telah sampaikan bermanfaat untuk kalian semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.